ورحمة الله وبركاته. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, begitu pula guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Ada Al-Habib Hamid Al-Hamid, ada Ketua Front Persaudaraan Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Tengku Abi Muslim dari Lok Sumawe. Juga hadir di sini Abu Tanjung Bungong, Abi Ja'far Lung Angin, dan Bupati Aceh Timur, mantan Bupati Aceh Timur, serta Kodim Aceh Timur. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada pengurus daripada Masjid Ba'alawi, yaitu Sayyid Saiful, dan semuanya kita angkat tangan, kita doakan. Mudah-mudahan para sesepuh kita, para habaib kita, para walid, para guru, para abi, para abadi, dan para pejabat-pejabat kita yang baik, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini, baik yang ikut andil secara moral ataupun secara material, semuanya jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkahnya sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahbab kiram, pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di acara haul. Mengapa kita hadir di acara haul? Yang pertama, kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan orang saleh, di situ turun rahmatnya Allah Subhanahu. Maka insyaallah pagi hari ini dan seterusnya, berkat adanya orang saleh di tengah-tengah kita, Simpang Ulim khususnya dan Nangro Aceh Darussalam umumnya, terus mendapatkan hujan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hadir haulnya orang saleh, Sayyidil Walid Al-Abid Al-Nasik Al-Mutawadhi Al-Khashi' Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Kita dengar kisah hidup beliau tadi sedikit dari Al-Habib Muhsin. Saudara, hikayatus salihin jundun min junudillah yuthabbitullahu bihi quluba ibadihi. Hikayatus salihin, ceritanya orang-orang saleh adalah jundun min junudillah, ibarat pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang mana dengan pasukan-pasukan Allah ini, ceritanya orang-orang saleh, kita dengar ibadahnya, tawadhu'nya, kedermawanannya, kesabarannya, kesalehannya. Yuthabbitullahu biha quluba ibadihi. Allah jadi mantapkan hati kita, saudara. Allah jadi kokohkan hati kita, ibadah Allah. Yang kita peringati haulnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang biasa. Saya kenal betul Al-Habib Muhammad. Beliau salah satu orang yang jasanya paling besar di dalam hidup saya, saudara. Saya bisa sampai di titik ini, di tempat ini, salah satunya karena
biasa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas alaihi rahmatullah. Luar biasa saudara. Betul-betul kalau saya melihat beliau adalah orang yang sangat menjalankan pesan kakeknya Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Apa pesan Habib Umar bin Abdul Rahman? Habib Umar pernah pesan Bapak Ibu sekalian, fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyal maut wa anta alayh. Fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta alayha falzamha wa ala ayyi halatin takrahu an ya'tiyakal maut wa anta alayha fajtanibha. Kata Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sahibul ratib yang sering kita baca ratibnya, yang merupakan kakek daripada Habib Muhammad. Apa pesan beliau? Fandur, lihatlah, ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut. Kamu inginnya mati seperti apa? Cita-cita kamu matinya seperti apa? Dalam keadaan apa? Falzamha, maka kamu pengen mati seperti apa? Lazimilah hal tersebut. Kau pengen mati dalam keadaan ibadah, lazimi ibadah. Kau ingin mati dalam keadaan zikir, lazimi zikir. Kau ingin mati dalam keadaan sedekah, lazimi sedekah. Kau ingin mati dalam keadaan nuntut ilmu, nyebarkan ilmu, lazimi ilmu. Kau ingin mati dalam keadaan taat, lazimi ketaatan. Saudara, saya lihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sahibul haul, orang yang paling menjalankan pesan ini saudara. Dan persis apa yang terjadi, wafatnya beliau persis bagaimana hidupnya beliau saudara. Hidupnya dari saya kecil Pak Bu, dari saya kecil saya sering satu rumah sama beliau sampai terakhir detik-detik akhir hayat beliau. Saya lihat beliau orang yang gak pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya luar biasa, salatnya luar biasa. Pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, saya nggak pernah seumur-umur naik mobil lintas kota, lintas provinsi, dari naik sampai turun baca zikir kecuali sama Habib Muhammad. Pertama kali saya datang ke Aceh untuk hadir haul Tengku di Anjung di Banda Aceh bersama Habib Muhammad. Kalau tidak salah saat itu tahun 2007 atau 2008 sudah. Di bulan Ramadan kita naik mobil dari Medan. Saya ingat waktu naiknya mobil Mercy yang nyetir Bang Abi. Tadi ada orang yang hadir itu. Dari Medan naik mobil. Begitu masuk mobil, Hanif mulai baca Ratib Al-Attas. Marhaba baca. Saya pikir setelah Ratib Al-Attas selesai, lanjut Ratib Al-Haddad. Lanjut lagi baca Ratib Al-Haddad. Saya pikir setelah itu selesai, lanjut Yasin, lanjut Yasin. Setelah itu selesai, saya pikir lanjut Tabarok, lanjut Tabarok. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Waqiah, lanjut Waqiah. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Ratib Al-Idrus, lanjut Ratib Al-Idrus. Setelah itu saya pikir selesai. Seumur hidup saya baca maulid di dalam mobil cuma sama Habib Muhammad sudah. Saking nggak mau waktunya kosong untuk selain zikir. Terus nggak berhenti sudah. Terus isi lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah kering, enggak pernah putus. Andai kata jalan dari Aceh ke Tanjung Pura misalkan, atau ke Tualangcut, di Tualangcut nginep, maka nanti perjalanan dari Tualangcut ke Langsa zikirnya mulai baru lagi. Nginep di Langsa, dari Langsa lanjut ke Simpang Ulim, maka perjalanan dari Langsa ke Simpang Ulim zikirnya lanjut baru lagi sudah. Dari awal lagi kita disuruh. Masya Allah, hayatuhu zikir. Galak warab, orang yang hatinya nggak berhenti nyambung terus beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya saudara, beliau hidupnya habis buat zikir, nggak putus-putus buat zikir. Bahkan sampai ketika beliau sakit, saya ingat di Darul Mustafa di Condet, kalau beliau sakit sekalipun saudara, itu sholat 5 waktunya nggak putus berjamaah. Dalam keadaan sudah sakit, badannya udah serba gak enak, tidurnya gak enak, makannya gak enak, palanya terus-terusan pusing, sudah bengong, tapi tetap gak mau berhenti sholat jamaah saudara. Kalau belum ada temannya tidak mau sholat Habib Muhammad
Muhammad. Saya dipanggil nemenin berjamaah waktu saya di situ. Setelah berjamaah beliau udah nggak mampu baca zikir karena udah sakit saudara. Kita disuruh baca zikir tetap imma kalau al-qur'a alaih. Kalau nggak baca zikir harus ada yang baca zikir di sampingnya saudara. Itulah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Hidupnya nggak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Yamutul maru ala ma'asya alaih. Hidupnya seseorang tergantung matinya seseorang, tergantung bagaimana matinya, bagaimana hidupnya saudara. Hidupnya beliau zikir, maka wafatnya juga dalam keadaan zikir. Tadi Habib Muhsin sedikit cerita saudara. Kata Habib Muhsin, bagaimana akhir-akhir hayat beliau. Saya ingat saat itu saya lagi di Jakarta sebelum peresmian Masjid Ba'alawi, karena waktu itu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru pulang dari Saudi Arabia. Saat itu keadaannya sedang gonjang-ganjing luar biasa. Beliau baru masuk penjara. Doakan mudah beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena saya ingat betul waktu itu Habib Muhammad telepon beliau dari Aceh ketika beliau mau pulang. Beliau baru pulang. Habib Rizik, saya pengen antum yang datang peresmian Masjid Ba'alawi. Tapi saat itu ketika peresmian Masjid Ba'alawi, beliau kondisinya sudah ditangkap, sudah dalam penjara. Tapi insya Allah doa dan keberkahannya sampai ke tempat ini. Habib Rizik salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saat itu saya di Jakarta, Bu, Pak. Habib Muhammad akhirnya video call. Saat itu saya video call melalui salah satu yang ada di sini. Saya bicara sama Habib Muhammad. Tadi Habib Muhsin mengatakan hari Jumat Sabtu udah nggak sadar. Hari Ahad peresmian. Saya ingat saya video call hari Kamis saat itu saudara. Saya video call hari Kamis. Saya video call, saya katakan Ami Muhammad sehat insya Allah Ami Muhammad. Baik insya Allah Ami Muhammad. Kata beliau apa Hanif? Jangan doain anak baik. Jangan doakan anak sehat. Beliau ngomong sambil nangis. Doakan anak husnul khatimah. Jangan doakan anak sehat. Jangan doakan anak baik, doakan anak husnul khatimah. 4 hari sebelum meninggal saudara. Dan memang dari ketika sakit setengah tahun sebelumnya beliau selalu kalau ketemu sampai nangis doakan anak husnul khatimah kata beliau saudara. Luar biasa. Dan apa kata beliau? Hanif, doakan anak husnul khatimah. Anak udah gak kuat, anak mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Beliau saya dengar sendiri ketika video call. Apa kata beliau? Selesai peresmian masjid, saya sudah mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Selesai peresmian masjid, saya mau menghadap Allah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tepat yang beliau katakan, doa beliau mustajab. Tepat yang beliau katakan saudara. Hari Jumat beliau nggak sadar, Sabtu nggak sadar, seperti Habib Muhammad Habib Muhsin tadi katakan. Ahadnya peresmian tanda tangan itu hari apa Habib? Seminggu sebelumnya. Ahadnya peresmian, kondisi beliau sudah payah. Di sini acara tapi beliau di rumah. Ahadnya peresmian, saudara. Selesai peresmian Ahad pagi, malamnya ibadah Allah. Seperti biasa adatnya beliau ngajak keluarga sholat berjamaah. Diajak mantunya Habib Muhsin, diajak putrinya untuk sholat berjamaah bersama beliau. Diistinjakan, dicepokkan, dibersihkan, diwudukkan, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah seperti biasa, beliau dulu baca Ratibul Attas, dibacakanlah Ratibul Attas. Dan istiqamahnya beliau setiap baca Ratibul Attas setelah Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, sebelum Fawatih baca Dzikrul Jalalah yang sering dibaca Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika dibaca itu Dzikrul Jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tutup lisannya, tutup mulutnya, tutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Selesai Dzikrul Jalalah, di situ beliau berpulang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bisyarah dari Nabi saudara. Siapa orang yang ucapan terakhirnya dari kehidupannya di dunia la ilaha illallah, maka bisyarah kabar gembira dari Nabi, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya beliau seperti hidupnya. Hidupnya gak lepas dari zikir, gak lepas dari sholat jamaah, gak lepas dari la ilaha illallah.
Saudara, kita hadir di tempat ini bukan sekedar untuk mendengarkan kisah ini, saudara. Tapi bagaimana kita bisa meniru ibadah Allah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Beliau hidupnya zikir, wafatnya zikir. Kita dalam hidup kita apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara? Hidupnya handphone, hidupnya dengarkan lagu nggak selesai-selesai, hidupnya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, hidupnya ghibah. Na'udzubillah. Apakah ingin matinya juga dalam keadaan ghibah? Apakah ingin matinya juga dalam keadaan lalai? Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bahkan kita sampai di situ, saudara. Untuk memakmurkan daripada peresmian kubah beliau yang dibangun arsitekturnya sedikit mirip dengan kubah kakeknya Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saudara, ibadallah, Habib Muhammad kuburnya banyak diziarahi orang, saudara. Berkah luar biasa. Simpang Ulim yang tadinya desa nggak dikenal. Siapa yang kenal Simpang Ulim, saudara? Saya datang ke Simpang Ulim tahun 2007, 2008, masih sepi. Belum ada rumah-rumah besar seperti ini. Belum ada bangunan. Ini masih sawah. Surau pun masih begitu sederhana. Tapi berkat seorang kekasih Allah, Simpang Ulim jadi makmur, ramai, penziarah, nggak berhenti kepada Allah. Jadi keberkahan. Orang sudah wafat, tapi membawa keberkahan buat yang masih hidup, saudara. Penduduk Simpang Ulim ikut kecipratan barakahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Saudara, kenapa bisa seperti ini? Salah satu sebabnya, saudara, nggak lain dan nggak bukan beliau matinya banyak diziarahi orang, karena ketika beliau hidup beliau nggak pernah lupa menziarahi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Silahkan yang pernah jalan bersama beliau, apalagi lintas kota, saya pengalaman setiap tahun dulu saya, Pak Bu, setiap bulan Maulid, habis Maulid di tempat Sayyid Non di Medan, langsung Maulid di sini besoknya biasanya. Begitu juga kalau Ramadan. Kadang-kadang Ramadan Medan dulu baru sini, atau kadang-kadang sebaliknya sini dulu baru Medan. Setiap tahun waktu zaman saya mondok di Dalwa, diajak oleh Habib Muhammad ke liburan, saudara. Luar biasa, nggak lewat satu kuburan pun kecuali ziarah, saudara. Nggak pernah putus. Selalu rute yang saya ingat, kalau dari Medan mampir dulu ke Tanjung Pura. Syekh siapa? Habib Muhammad, gurunya Habib Muhammad. Guru beliau ketika masih kecil di Tanjung Pura, nggak lupa dia ziarah. Sampai lanjut setelah itu, saudara, beberapa makam-makam aulia, kemudian sampai di Langsa ziarah, di Idi ziarah, di Simpang Ulim ziarah, sampai Tengku di Bukit, terus sudah ke Aceh, sampai ke Tengku di Antung, sampai ke Syekh Kuala. Dan menariknya, saudara, walaupun hanya nggak berjauhan jaraknya tempat ziarah tersebut, kalau ziarah di tempat pertama baca Yasin, Tabarok, sama Ratib, maka ziarah di tempat kedua nggak berkurang sedikit pun, saudara. Mau 10 kali ziarah sehari seperti itu yang dibaca, nggak berubah. Asal kuat aja kalau ikut, saudara. Asal kuat. Saya kalau udah ikut sama beliau, pokoknya kalau ada kesempatan ringkes-ringkes, beliau nggak tahu saya ringkes, beneran dimaafin sama beliau. Saking saya nggak kuat mau ikut seperti beliau, istiqomahnya, ziarahnya nggak putus. Saya ingat dulu waktu ziarah Tarim di kota Tarim, ziarah Zambal. Ziarah Zambal ini aulianya banyak, Pak. Satu makbaro itu aulianya banyak. Tapi ada titik-titik yang utama yang diziarahi saat itu yang utama. Biasanya para habaib kalau ziarah Zambal paling baca Yasin itu cuma 3 kali. Ketika ziarah Segi Mugaddam, ziarah Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, sama ziarah Imam Al-Haddad, bas. Sisanya nggak baca Yasin, diniatkan buat semuanya. Tapi Habib Muhammad ziarah Zambal, saudara, di semua titik-titik yang utama semuanya beliau baca Yasin, saudara. Sampai rombongan yang berangkat saat itu nggak ada yang kuat, ditinggal Habib Muhammad, saudara. Nggak ada yang sanggup mengikut ziarahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Begitu beliau ditinggal, yang saya dengar dari orang yang nganterin beliau, akhirnya yang nyamperin beliau, yang jemput Al-Allama Al-Arif Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafii, saudara. Dijemput oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafii. Luar biasa, ziarah aulianya nggak putus. Kalau di Jakarta nggak berhenti, setiap bulan pasti ada rutinan ziarah ke makamnya para wali, menyambung ikatan batin, mendekatkan diri kepada Allah,
setia meskipun sudah wafat, nggak pernah dilupakan. Fatihah nggak berhenti, nggak pernah putus, nggak pernah kurang sedikit pun. Akhirnya apa yang terjadi semasa hidupnya? Beliau hubungan batinnya kuat, sering ziarah para aulia Allah, ziarah para kekasih Allah dengan penuh istiqamah dan penuh ketulusan. Maka setelah wafatnya makam beliau dipenuhi dengan penziarah, saudara. Allah tunjukkan keberkahan, karamah yang sama-sama didengar oleh penduduk Simpang Ulim. Sehari setelah beliau wafat, penziarah berdatangan. Simpang Ulim yang tadinya tidak dikenal, tapi saat ini menjadi begitu berkah, terkenal di mana-mana. Di Jakarta orang tahu Masjid Ba'alawi Simpang Ulim, saudara. Takbir, takbir. Kenapa bisa seperti ini setelah matinya? Karena saat hidupnya seperti itu, ibadah Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekarang tinggal pertanyaan buat kita masing-masing. Kamu mau matinya seperti apa? Lihat hidupmu sekarang. Apa yang kau petik nanti adalah apa yang kau tanam hari ini. Apa yang kau petik nanti apalah apa yang kau tanam hari ini, saudara. Habib Muhammad sudah memetik apa yang beliau tanam semasa hidupnya. Saat ini beliau tanam. Ribuan orang saat ini kumpul di Simpang Ulim setelah wafatnya beliau. Jasad beliau sudah terbujur kaku di bawah tanah, tapi namanya masih hidup, saudara. Kenangannya masih hidup, amal solehnya masih hidup, semuanya masih hidup berkat daripada kesolehan beliau dan kedekatan beliau kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam berapa nih? Udah jam 12 kurang seperempat. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang semangat jamaahnya, lanjut atau jangan? Kurang keras, lanjut atau jangan? Kurang kencang, lanjut atau jangan? Masih semangat? Lanjut? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu masyarakat Aceh semangatnya, angkat tangannya semua. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang ketiga, saya ingat perhatian beliau luar biasa kepada urusan dakwah, saudara. Perhatian beliau dalam qadaya da'awiyah, dalam urusan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak keliling sama beliau. Ini saya yang ngalamin beliau di masa tuanya, bagaimana yang masa muda. Saya keliling sama beliau dari Medan sampai Banda Aceh. Mampir, saya ingat mampir waktu itu di rumahnya Habib Abdullah Jamalullah. Mampir lagi di tempat Al Habib Abdullah Kairo, di rumah Habib Ahmad. Mampir lagi di Simpang Ulim. Mampir lagi di Roksmawe di tempat Habib Hasan. Mampir lagi terus sampai ke Banda Aceh. Itu setiap hari saudara. Ba'dal asar dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya habis ada subuh, ba'da subuh dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya ta'lim. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya harus ceramah. Saya saat itu, saudara, yang membiasakan saya pertama kali ceramah keliling beliau, saudara. Walaupun di depannya hanya 2 orang, saya ceramah nggak langsung depan ribuan orang seperti ini. Nggak langsung keliling dari kota ke kota, dari mimbar ke mimbar. Habib Muhammad ngajarkan saya pada subuh cuma 2 orang di rumahnya Said Nun itu. Pada subuh hanya 2 orang, cuma beliau sama istrinya, saudara, sama Habib Muhammad. Libur nggak pengajian, Beb? Nggak ada libur. Ceramah nggak putus, Beb. Jentep ceramah, sampaikan 1-2 hadis, nggak peduli walaupun hanya 2 orang, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Di Darul Mustafa, Habib Muhammad ini bukan orang kaya, Pak. Bukan orang pengusaha yang duitnya banyak. Habib Muhammad bukan bisnismen yang duitnya miliaran, triliunan. Tapi ngasih makan orang nggak berhenti. Di Darul Mustafa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sahur dan buka puasa beliau kasih makan orang, saudara. Kadang 10 orang, 20 orang, kadang sampai 50 orang. Tiap hari Habib Muhammad. Pengajian yang mingguan saja ada yang malam Rebo, ada yang Rebo subuh, ada yang Rebo sore,
ada yang ahad subuh. Beliau bukan orang alim, beliau bukan ahli baca kitab, bukan. Tapi beliau banyak ngambil ilmu dzauq dari orang-orang soleh, saudara. Tapi meski demikian, beliau panggil ustadz-ustadz yang muda-muda, beliau panggil kiai-kiai, beliau panggil habib-habib muda, beliau bayar, saudara. Beliau bayar, digaji, ngajar, dibayar oleh beliau. Padahal bukan orang kaya, saudara. Makanya yang ngisi di majelis beliau dari dulu itu salah satunya pengajian malam Rebo dulu yang isi Habib Mundir Al-Musawa, Habib Quraisy Baharun. Pengajian Rebo sore yang ngisi ulama-ulama besar, saudara, Habib Hamid Al-Kaf. Dan terus sekarang sampai nyambung Darul Mustafa, saudara. Perhatiannya terhadap urusan dakwah luar biasa. Nggak lihat jumlah, nggak lihat keadaan, kapanpun, dimanapun, ada uang, tidak ada uang, dakwah tidak boleh berhenti. Masya Allah, ini jadi PR buat kita, saudara. Jadi PR buat kita semua. Apalagi kita masyarakat Aceh yang Allah berikan kenikmatan bisa mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aceh yang begitu banyak pesantren, Aceh yang begitu banyak dayah-dayah, Aceh yang paling pertama mengenal Islam di bumi NKRI ini, saudara. Ini Indonesia saat ini begitu butuh daripada dakwah kita, saudara. Ada guru saya Dr. Al-Habib Segaf Baharun, Rektor Universitas Islam Darullah wa Da'wah. Ada seseorang melakukan survei, Pak. Melakukan survei. Apa isi surveinya? Ini dari 200 juta lebih orang Islam di Indonesia yang katanya umat Islam terbesar di dunia. Dari 200 juta lebih, yang ngaji berapa orang? Yang belajar agama berapa orang? Berapa persen? Yang ngambil ilmu kepada ulama, kepada habaib, kepada kiai berapa persen? Disurvei, saudara. Maka kita lihat di mana-mana saat ini majelis maulid ramai, betul? Kita lihat di mana-mana majelis haul ramai, betul? Saya mau tanya, majelis haul ramai bagus atau tidak? Jawab yang keempat, bagus atau tidak? Majelis maulid ramai bagus atau tidak? Tabligh akbar ramai bagus atau tidak? Bagus, kita sedang. Tapi kita juga bertanya-tanya, pengajian ramai atau tidak? Nuntut ilmu ramai atau tidak? Diteliti, saudara. Setelah diteliti, ditebar sampel dengan metode penelitian yang resmi, hasilnya mencengangkan, saudara. Ternyata yang ngaji, baik di pesantren atau di madrasah atau di majelis atau kepada guru dari masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia, yang ngaji, yang nuntut ilmu tidak sampai 20%, saudara. Artinya apa? 80% lebih yang nggak kenal halal haram, yang nggak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, nggak kenal syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR kita, saudara. Ini PR kita. Saya pernah menangis, Pak, melihat satu video. Ada video eksperimen sosial. Anak-anak perempuan pakai baju putih abu-abu, usia SMA, tapi pakai jilbab. Saya nggak tahu apakah di madrasah aliyah atau di SMA negeri, tapi pakai jilbab, putih abu-abu pakai jilbab. Eksperimen sosial, ditanyakan kepada mereka 2 pertanyaan. Apa 2 pertanyaan tersebut? Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Semuanya bisa jawab, cepat semuanya jawab. Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertain, Deddy Kobuzer, Anbo Ikun yang makannya banyak tuh. Semuanya bisa jawab lancar. Habib kok bisa jawab, Beb? Ya, tiap hari muncul di YouTube, saudara. Yang trending dia lagi. Semuanya bisa jawab. Anak-anak pakai baju putih abu-abu, di perempuan pakai jilbab. Oke, diajukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Sebutkan ada berapa rukun iman, ada berapa rukun Islam, dan disebutkan. Begitu diajukan pertanyaan keduanya, ada berapa rukun Islam dan sebutkan, langsung tampangnya pura-pura bego, saudara. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Begitu disebutkan yang pertama, iman kepada Allah, padahal tanya rukun Islam.
Ada yang menyebut 5, sebutkan 1, 2, bisa 3 sampai 5, lupa sudah. Ini yang ditanya baru rukun Islam. Belum ditanya syarat sahnya sholat, belum ditanya syarat sahnya Jumat, belum ditanya tentang som, puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat. Ini yang ditanya baru rukun Islam. Tapi jawabannya seperti itu, saudara. Ini PR kita. Saya menangis ketika melihat ini, saudara. Saya khawatir kita akan ditanya oleh Allah atas ini semua, saudara. Apa yang sudah kita lakukan akan ini semua, ibadah Allah. Mereka-mereka yang pakai tato, anak-anak pang, mereka-mereka yang di diskotik, mereka-mereka yang sedang asik dalam maksiat, mereka-mereka yang tenggelam di dalam dunia narkoba, mereka yang muslim, mereka umatnya Nabi Muhammad. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu, mereka juga berhak untuk merasakan nikmatnya duduk di majelis yang seperti ini, saudara. Habib, mereka nggak mau diajak Habib, mereka nggak mau dirangkul Habib. Saudara, terkadang bukan mereka yang nggak mau diajak, terkadang kita yang tidak mengajak, saudara. Terkadang kita yang tidak merangkul, terkadang kita yang tidak lalai, kita yang lalai, saudara. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara, Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri. Ada yang mau daftar di pondok pesantren Mabes Polri? Penjara, Pak, penjara. 1 tahun di penjara, 1 kamar dengan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga di dunia Allah. 1 kamar dengan beliau dan Ustaz Sobri Lubis. Saya, beliau, sebuah Ustaz Sobri. Walaupun kasus kami adalah kasus pasal 14 ayat 1, panjang lah kalau saya jelasin, saudara. Ya, tapi kami ditaruhnya di blok narkoba di penjaranya, saudara. Di penjaranya di blok narkoba. Jadi 1 blok penjara itu semuanya tahanan narkoba, kecuali kamar kami saja, saudara. Luar biasa, saudara. Begitu ditahan di dalam, itu Sayyidul Walid Al-Habib Rizik Syihab yang pertama kali masuk, kemudian saya dan Ustaz Sobri menyusup. Luar biasa yang kita lihat di dalam, saudara. Mereka mengatakan kepada kami, Habib, kami sebelumnya nggak pernah sholat, Habib. Kami nggak pernah sholat, Habib. Ada yang tatoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami nggak pernah duduk di majelis ilmu, Habib. Kami nggak pernah nginjek masjid, Habib. Bagaimana mau nginjek masjid? Gara-gara pakai tato, begitu dekat masjid saja sudah diusir, takut nyolong kotak amal. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini fakta realita, saudara. Mereka ada dalam dunia kegelapan. Luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sayyidul Walid Habib Rizik ngajak kita dakwah di dalam. Kita jadikan itu penjara seperti pesantren. Setiap habis subuh beliau ngajar tasawuf. Setiap habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib saya mimpin Ratibul Aqtas, kemudian dilanjutkan dengan pengajian fikih Safinatun Najah. Malam jam 9 kita bikin pengajian Al-Quran, pengajian Al-Quran Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran kita berdayakan untuk ngajar tahanan-tahanan yang belum bisa baca Al-Quran. Kebanyakan yang udah bisa baca Al-Quran tahanan narkoba dari Aceh. Pinter-pinter baca Qurannya udah. Tapi luar biasa, waktu saya sama Habib Rizik masuk penjara, yang pertama bantu kami di dalam adalah tahanan-tahanan dari Aceh, saudara. Takbir! 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 Kita berdayakan, yang bisa baca Quran diberdayakan untuk ngajar yang gak bisa baca Quran. Baca Iqra, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibimbing pelan-pelan, dituntun, dinasehati, diajak pikir, diajak sholat, diajak ngaji pelan-pelan terus. Beliau Habib Rizik kalau ada rezeki beli makanan dari luar dibagi-bagi untuk semuanya. Kalau ada rezeki mau lebaran beli baju koko, beli sarung dibagi-bagi buat para tahanan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya nggak pernah sholat, saudara, yang tadinya tidak pernah sholat, justru sebaliknya jamaahnya paling istiqamah, bahkan tahajudnya tidak tinggal, saudara. Luar biasa. Yang tadinya nggak puasa Ramadan, begitu masuk ke bulan Ramadan dia jaga puasanya. Bahkan di antara mereka
ada yang 6 hari sekali hatam Al-Quran, saudara. Padahal tahanan narkoba, bahkan nyambung puasa Syawal, setelah Syawal nyambung puasa Senin Kamis. Bahkan ada satu yang lucu Bapak Ibu, ada satu tahanan dari Jakarta, usianya masih muda, 20-an tahun. Saya ingat vonisnya 13 tahun. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia waktu masuk penjara belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak kenal. Akhirnya begitu masuk, langsung masuk kelas Iqra, saudara. Begitu masuk kelas Iqra, karena orang ini serius, 3 bulan selesai Iqra 6, bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah dia bisa baca Al-Quran, saudara, dia cari cara untuk hubungi orang tuanya. Dia telepon ibunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Alhamdulillah bu, saya sudah hatam Iqra, saya sudah bisa baca Al-Quran. Ibunya begitu dengar itu nangis, ibunya, saudara. Masya Allah nak, Alhamdulillah nak, ibu senang kamu bisa baca Al-Quran. Kenapa nggak dari dulu saja kamu di penjara nak? Artinya apa, saudara? Mereka bukannya nggak mau, mereka mau. Mereka yang jauh dari Islam, jauh dari majelis, bukannya tidak bisa. Mereka bisa untuk dirangkul, hanya saja terkadang kita yang tidak maksimal untuk menggunakan media-media dakwah yang kita punya, saudara. Karenanya selesai dari haul ini saya ingin ingatkan, saudara. Al-Habib Muhammad sudah meninggalkan masjid ini, saudara. Al-Habib Muhammad juga meninggalkan madrasah di tempat ini. Maka ini jadi tanggung jawab Anda semua, tanggung jawab bersama. Ini masjid bukan rumahnya Habib Muhammad, tapi rumahnya Allah yang ditinggalkan oleh Habib Muhammad. Ini masjid, ini yayasan bukan milik keluarga Habib Muhammad secara pribadi, tapi beliau bangun ini buat orang Aceh, buat orang Simpang Kulim, saudara. Maka Anda semua yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini, Anda semua yang bertanggung jawab memakmurkan majelis-majelis di tempat ini, Anda semua yang memakmurkan, bertanggung jawab terhadap kegiatan dakwah di tempat ini, maksimalkan semaksimal mungkin. Beliau kalau mau bangun di sekitar Jakarta bisa, tapi kenapa bangunnya sampai ke Aceh jauh-jauh? Anda yang mau bangun di Bogor, tanah kosong di Bogor masih banyak. Kalau mau bangun di Banten, tanah kosong di Banten masih banyak, dekat dari Jakarta. Tapi kenapa jauh-jauh ke Simpang Ulim, ke Aceh? Beliau ingin besarkan desanya, saudara. Beliau ingin besarkan kampungnya. Beliau ingin di kampung ini menjadi kampung yang menghidupkan syiarnya Nabi Muhammad. Maka menjawab itu, saudara. Jangan hanya serangan ketika haul, tapi setelah itu ketika kegiatan sehari-hari lemas, ketika pengajian lemas, ketika nasyata, kegiatan-kegiatan dakwah yang lain di tempat ini terus kita lemas, saudara. Itu namanya cinta dusta, cinta palsu, cinta bohong. Kalau kau ingin dikumpulkan di akhirat bersama Habib Muhammad, maka lanjutkan perjuangan beliau, lanjutkan kesolehan beliau, lanjutkan dakwah beliau, berjuanglah beliau. Dulu beliau berjuang dengan waktu, maka kalau kita pengen seperti beliau, berjuanglah dengan waktu kita, saudara. Dulu beliau berjuang dengan harta, kalau pengen seperti beliau, berjuanglah dengan harta, saudara. Dulu beliau berjuang dengan jiwanya, kalau pengen seperti itu, berjuanglah dengan jiwanya. Dulu beliau berjuang dengan segala yang dimiliki untuk Allah, untuk Rasulnya. Lantas buahnya apa? Buahnya yang kita saksikan pada hari ini. Maka kalau ingin seperti beliau, berjuanglah sebagaimana beliau berjuang ibadah Allah. Oleh karena itu, saudara, mari saya ajak, jangan berhenti berjuang, baik di tempat ini atau di tempat manapun, saudara. Jangan berhenti berjuang dakwahnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan daripada amar ma'ruf nahi munkarnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan ekonominya Islam. Jangan pernah berhenti perjuangkan segala hal yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara, saya baru keluar penjara 1 tahun yang lalu. Beresiko saya teriak-teriak keliling daerah ini, saudara. Tapi kenapa mau tidak mau harus teriak, menyampaikan hal-hal banyak yang berkaitan dengan keumatan? Karena ini perjuangannya Sayyidina Muhammad, saudara. Target kita bukan di dunia, tapi target kita di akhirat. Makanya saya ajak umat Islam seluruhnya, khususnya para ulama, khususnya para walid, khususnya para abadi, khususnya para santri, khususnya umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti dakwah, jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, jangan pernah berhenti berjihad,
saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam jangan pernah mundur untuk perjuangkan agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Orang keras Aceh siap bersatu? Simpang Ulim siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan Habib Muhammad? Siap lanjutkan dakwah beliau? Siap lanjutkan dakwah Islam? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap terus jaga Aceh? Siap jaga Indonesia? Siap tegakkan syariat Islam? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli sallim barik alaihi wa ala. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena sudah jam 12 siang, kita sebentar lagi akan tutup acara ini dan akan meresmikan daripada Qubbah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Baik. Nanti sambil kita baca sholawat, sambil ada yang keluar membagikan konsumsi. Tapi saya mau semua tetap fokus pada sholawat. Siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang keras siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang kencang siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat sholawat Aceh diberkahi oleh Allah, Aceh dijaga dari bala, Aceh dijaga dari musibah, Aceh dijaga dari bencana. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama semuanya, semua keluarkan hadrah, ikut backing vokal, jangan ikut jemaah, jadi backing vokal semuanya. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah. Duduk, semua tetap duduk. Habibillah, salatullah salatullah. Angkat tangan semua, angkat tangan. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Allah tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Ya Allah, salatullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ala yasin salatullah salamu semuanya Rasulillah, salatullah ala yasin ilahi salim al-ummah min al-afati wal nidmah. Ilahi salim ummah min al-afati wal nidmah wa min hammin wa min ghummah bi ahli. Ya Allah, salatullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلى الله عليه اللهم وعلى آله صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى